Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Lilis Karlina kembali menemani Anda dalam Dialog in Jambi. Pemirsa, selama 30 menit ke depan saya akan mengajak Anda untuk menyimak dialog inspiratif dengan tema menyikapi tantangan dalam pelaksanaan tugas kejaksaan di era digital. Pemirsa, perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari cara berkomunikasi, bertransaksi, hingga munculnya berbagai bentuk tindak pidana baru yang memanfaatkan ruang digital. Lalu, bagaimana kejaksaan menghadapi tantangan kejahatan cyber, bukti elektronik, hingga perkembangan artificial intelligence atau AI dalam proses penegakan hukum? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir dalam Dialog in Jambi kali ini dengan tema menyikapi tantangan dalam pelaksanaan tugas kejaksaan di era digital. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dimas Kasubsi 1 Intel KN Batanghari. Selamat siang Bapak. Ya, siang Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Senang sekali Pak. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir di Dialog in Jambi ya, malam hari ini. Oke Pak, mungkin sebelum membahas lebih jauh nih, bagaimana Bapak melihat mungkin perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas kejaksaan akibat perkembangan teknologi digital? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Terkait perubahan tugas ya di instansi kami kejaksaan pada era digital ini sudah sangat signifikan, yaitu baik dari pemberitaan ataupun dari media sosial, yang mana di satuan kerja kami, khususnya di Kabupaten Batanghari, mengenai jadwal sidang, mengenai pengaduan masyarakat, ataupun layanan lainnya, itu bisa diakses di media sosial, yang mana media sosial ini merupakan bentuk dari perkembangan teknologi. Nah, untuk itu masyarakat jadi lebih mudah untuk mengakses, jadi tidak perlu dia harus datang ke kantor, jadi dia dari online pun bisa, ataupun sekedar ingin konsultasi pun secara online juga bisa. Itu salah satu atau beberapa diantaranya mengenai perkembangan. Artinya kita dari kejaksaan sudah membuka ruang untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat melalui media sosial berarti? Betul. Nah, selain itu masyarakat jadi tidak perlu datang ke kantor lagi kan, karena khususnya di wilayah kami Kabupaten Batanghari ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup luas ya di Provinsi Jambi ini. Karena untuk menuju kantor pun itu bisa 1 jam ke atas. Ya. Sehingga apabila dia datang ke kantor, nah itu kan akan lebih repot. Nah, makanya kami ini membuka ruang bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi secara gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Sejauh ini nih Pak, mungkin sejauh ini selama pemanfaatan media sosial ini, apa sih keluhan dari masyarakat yang sering kita temui di media sosial itu pengaduannya ke Kejari? Kalau mengenai pengaduan yang jadi keluhan dari masyarakat, ya masyarakat ingin lebih optimal lagi dalam pelayanan. Nah, untuk itu kami khususnya di Kejaksaan Negeri Batanghari terus berusaha memperbaiki pelayanan kami. Yang mana ini seiring dengan berjalannya waktu akan kami terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, nah, sehingga masyarakat dapat mendapatkan layanan yang baik. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Indonesia kan merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin sejauh ini, sejauh mana prinsip negara hukum tersebut menjadi landasan kejaksaan dalam menghadapi tantangan digital? Nah, kita bicara mengenai negara hukum dan juga tantangan menghadapi era digital ini, bagaimana ya instansi atau institusi kami ini menyikapi hal tersebut. Nah, untuk itu kami perkuat baik dari layanan hukum, layanan konsultasi kepada masyarakat, juga berbagai macam layanan lainnya. Nah, itu bisa masyarakat akses. Jadi kami ini punya website lah, nanti silakan dicek di website tersebut. Nah, masyarakat ini bisa bertanya di situ. Yang mana ini kembali lagi kami dari Kejaksaan membuka ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Nah, jadi masyarakat tidak perlu repot harus datang ke kantor. Dan masyarakat juga akan mendapatkan layanan dengan baik di situ, tanpa dibungut biaya, dan juga ini benar-benar gratis. Jadi masyarakat tidak repot lah.
Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak untuk mengakses layanan digital, layanan dari kejaksaan ini melalui media sosial itu apa sih step by stepnya mungkin? Step by step ya. Bisa kalau untuk yang terbaru bisa dari akun Instagram kami, itu bisa di direct message. Nah, itu bisa ditanyakan apa yang menjadi keluhan. Nah, nanti kita ada admin yang akan melapor kepada tim ataupun jaksa penuntut umum apabila yang ditanyakan seputar dengan tugas jaksa. Ataupun bisa di website Kejaksaan Negeri Batanghari. Nah, disitulah mereka bisa langsung bertanya. Apabila ada laporan juga bisa disampaikan di website itu. Nah, jadi kami khususnya di bidang intelijen ini akan memonitor adakah laporan yang masuk. Nah, apabila ada nanti akan kami jawab dan tindak lanjuti laporan tersebut. Berarti di Kejari sendiri saat ini sudah ada bidang khusus yang menaungi media sosial ini, laporan masyarakat melalui media sosial berarti ya? Betul sekali. Khususnya di bidang intelijen kita ada media sosial dan media online lainnya, dan disitulah kami menaungi aspirasi ataupun pertanyaan dari masyarakat. Jadi apapun itu pertanyaannya atau apapun yang ingin dikonsultasikan, nah ini bisa silakan. Nah, akan kami jawab sesuai dengan kapasitas kami. Jadi kalau di luar itu tetap akan disampaikan ke masyarakat. Kalau memang kiranya masyarakat ini masih belum mengerti ataupun belum berkenan, nah itu barulah kami persilakan untuk datang ke kantor untuk bicara secara langsung, berkonsultasi langsung. Arahnya seperti itu. Jadi sebelum berkomunikasi langsung yang masyarakat mungkin harus menempuh jarak yang jauh dan juga waktu, intinya kita bisa nih langsung komunikasi melalui media sosial. Betul. Ya, mempermudah berarti, mempermudah layanan kepada masyarakat. Betul. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan penguatan kewenangan kepada kejaksaan nih. Nah, bagaimana sih kewenangan tersebut semakin relevan di era digital kalau menurut kita? Nah, mengenai Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Nah, kewenangan kami ini jadi lebih mudah dalam melaksanakan tugas. Salah satunya dari berbagai macam bidang di inilah kita melakukan penerangan hukum, ya kan, memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media. Didukung dengan ini media sosial. Kemudian ada juga pelayanan hukum gratis online. Nah, kami juga pada beberapa bulan lalu mengadakan pelayanan hukum pada saat giat Car Free Day juga ada di situ. Jadi ada event ataupun acara di masyarakat sekitar Kabupaten Batanghari itu bisa langsung bertanya. Untuk pelayanan untuk pelayanan hukum yang kita berikan ini seperti apa? Nah, pelayanan hukum yang kita berikan ini merupakan konsultasi. Apapun itu silahkan dikonsultasikan, akan kami jawab. Misalnya ada korban atau yang mengenai dengan perkara tindak pidana, itu akan disampaikan bagaimana solusi hukumnya, bagaimana langkah yang dapat diambil. Itu selain itu apapun yang ingin ditanyakan akan kami jawab sesuai dengan kapasitas kami. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mulai tahun ini KUHP nasional telah berlaku. Apa perubahan paradigma yang paling penting bagi masyarakat terkait penerapan keadilan restoratif maupun pidana alternatif? Nah, ini menarik ya. Kalau dulu orang nih dihukum itu sebagai bentuk namanya pembalasan. Benar. Nah, tapi kalau sekarang karena aturan ini sudah baru, ada juga di situ living law, hukum yang berlaku di masyarakat juga ada di dalam aturan tersebut. Sehingga perubahan paradigma masyarakat ini tidak lagi orang yang bersalah tuh harus dihukum, harus dimasukkan dalam penjara, tetapi diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Nah, apalagi seperti pengawasan ataupun pidana alternatif lainnya itu merupakan perubahan yang masyarakat rasakan. Jadi orang tuh tidak sedikit-dikit orang salah nih masuk penjara gitu. Jadi dilihat dari sisi kemanusiaannya. Nah, kan disitulah kami melaksanakan tugas dengan menggunakan hati nurani tadi, diiringi dengan hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga orang yang bersalah itu tidak selamanya langsung dihukum, tapi kita lihat dulu apa yang mendasari kesalahan orang ini, bagaimana kita memberikan tindakan kepada orang tersebut. Jadi masyarakat ini tidak berpikir yang negatif, ya kan, terlepas dari berbagai macam pemberitaan ya. Tapi disitulah kami berusaha untuk memberikan ataupun melaksanakan tugas dengan menggunakan hati nurani supaya tercapainya tujuan hukum tadi, keadilan,
mempunyai manfaat kepada masyarakat dan juga punya kepastian. Itu. Mungkin boleh diberikan contoh sedikit mengenai hukum alternatif ini seperti apa? Contoh seperti orang ada namanya pidana pengawasan. Nah, di situ orang itu tidak dihukum dimasukkan ke penjara, tetapi orang tersebut ya, diputus oleh yang berwenang, yaitu dalam hal ini pengadilan, itu membersihkan fasilitas umum di wilayah tempat tinggalnya selama berapa lama itu tergantung dari diputus oleh hakim. Nah, kemudian kami selaku jaksa yang melaksanakan putusan dari pengadilan tersebut, nah kita mengawasi orang tersebut dibantu dengan dinas dan stakeholder terkait. Jadi orang itu tidak lagi masuk penjara, tapi membersihkan fasilitas umum ataupun apapun itu ya. Nah, dengan pantauan kami dan juga stakeholder yang lain. Jadi tidak, karena kenapa? Ya pada intinya penjara ini sudah penuh. Yang mana apabila sudah penuh ini rentan terhadap penularan penyakit. Jadi udah over capacity kan, nah, sehingga kita tidak memenjarakan orang lagi lah. Artinya hukuman alternatif ini juga bisa membentuk pribadi seseorang tadi menjadi lebih baik ya, dan juga bertanggung jawab artinya. Betul, mengubah pribadi seseorang, karena ini sebagai bentuk treatment supaya orang ini yang tadinya tidak baik berubah menjadi baik. Karena pada prinsipnya orang dihukum ini kan dibina, bukan untuk dibinasakan. Siap, dibina ya, bukan dibinasakan. Mungkin selanjutnya nih pertanyaan terakhir di segmen ini, Pak, mungkin saat ini masyarakat juga semakin menuntut pelayanan publik yang cepat dan transparan nih. Bagaimana sih Kejaksaan menjawab tuntutan tersebut melalui transformasi digital? Nah, menjawab pertanyaan tersebut, yang pada intinya apabila kita punya kegiatan positif, ya baik itu kita memberikan pelayanan, baik itu kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik itu di dinas ataupun sekolah, itu kita selalu upload ke media sosial. Dalam hal ini kita mengupload kegiatan positif kita di media sosial itu bukan bentuk pencitraan, tapi sebagai bentuk bahwa kita ini sedang menjawab tuntutan dari masyarakat. Nah, terkadang di satu sisi ada masyarakat yang menanyakan hal yang sifat itu belum boleh ataupun tidak bisa dipublikasikan. Nah, di situ tetap kami sampaikan. Nah, mungkin itulah salah satu tantangannya ataupun kendalanya untuk menyikapi terhadap masyarakat tersebut. Kita memberikan paham kepada masyarakat apabila ada sesuatu yang sifatnya katakanlah ini internal, ini tidak bisa untuk dipublikasikan atau ini belum waktunya, itu akan tetap disampaikan. Jadi apapun itu tetap kita sampaikan sesuai dengan kapasitas. Nah, masalah apalagi tadi disinggung mengenai transparan kan, kami pun bisa melaksanakan ataupun menjawab secara transparan, tetapi tetap pada aturan yang berlaku. Jadi tidak sembarangan kita memberikan informasi ke masyarakat. Tapi mengenai kegiatan positif, ya kembali lagi kita akan selalu upload ke media sosial. Benar-benar. Artinya semuanya bisa dipantau melalui media sosial. Betul. Ya oleh masyarakat. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita pada segmen kali ini, dan pemirsa selanjutnya kita akan kembali membahas perbincangan yang hangat setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah di InJambi. Pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di Dialog InJambi. Ya pemirsa, pada segmen sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana sih transformasi digital mendorong kejaksaan terus beradaptasi. Nah, di segmen kedua ini kita akan membahas tantangan nyata yang dihadapi dalam penegakan hukum. Mungkin nih Mas Dimas, Mas aja kali ya, karena masih muda ya. Jadi Mas, mungkin kejahatan cyber ini berkembang sangat cepat ya. Tantangan terbesar yang dihadapi kejaksaan dalam menangani perkara ini apa sih? Menurut kami ya, tantangan dalam menangani perkara cyber ini, tantangan adalah bagaimana cara membuktikannya. Karena kan tugas jaksa ini selaku penuntut umum ya, salah satunya itu untuk membuktikan perbuatan orang ini benar atau tidak, membuktikan orang ini bersalah atau tidak. Terkait di pembuktiannya, itu yang cukup sulit dan menjadi tantangan untuk saat ini. Karena
mengenai elektronik ini kan bisa saja dimanipulasi, Benar. bisa saja itu tidak benar. Nah, untuk itulah kami meminta ataupun berkoordinasi pada stakeholder terkait dimasukkan bukti elektronik tersebut supaya dapat dijadikan alat bukti surat, dimasukkan alat forensik. Nanti kemudian kita mengajukannya lah di persidangan. Nah, disitulah nanti ditentukan oleh yang berwenang, hakim. Jadi artinya ini alat bukti ini tetap diperiksa sedemikian rupa ya untuk memastikannya. Betul. Apalagi sekarang nih alat bukti elektronik ini untuk diperiksa bagaimana keasliannya disidangkan. Jadi kami ini berusaha semaksimal mungkin sebelum menyidangkan perkara tuh mempersiapkan dengan matang terkait dengan alat buktinya, keasliannya, supaya ketika kita ajukan ke persidangan, alat bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti di persidangan yang kami sidangkan. Oke, itu sebenarnya udah masuk ke pertanyaan saya yang kedua ini. Mungkin saat ini kan alat bukti ini tidak lagi hanya berupa dokumen fisik nih, Betul. ada juga yang berupa alat bukti elektronik. Betul. Mungkin Mas Dimas, bagaimana sih kejaksaan memastikan bahwa alat bukti elektronik tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan? Nah, terkait sah ya, keabsahan dari alat bukti elektronik ini, kami ketika menangani perkara itu meminta kepada penyidik dalam hal ini untuk memastikan, yaitu dimasukkan ke laboratorium forensik, nah itu menjadi chain of custody yang merupakan alat bukti surat di persidangan, yang mana ketika sudah dimasukkan ke dalam forensik oleh yang berwenang, disitulah bisa diajukan dengan harapan hakim ini menilai, karena yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan ini sah atau tidak pada saat kita sidangkan. Nah, jadi sebelum kita limpah perkara tersebut ke pengadilan, kita meminta kepada instansi terkait untuk memasukkan ke dalam laboratorium forensik supaya alat bukti ini sah dan bukan alat bukti yang disengaja ataupun alat bukti yang disetting lah, maksudnya seperti itu. Artinya dalam pemeriksaan alat bukti ini kita juga melibatkan berbagai pihak ya? Betul, karena kami kan mengenai memastikan alat bukti kan bukan kewenangan kami saja, tapi ada kewenangan dari kepolisian ataupun instansi terkait untuk menjadikan alat bukti ini sebagai alat bukti yang sah, apalagi alat bukti elektronik, yang mana saat ini alat bukti elektronik ini kan orang ataupun ketika kita sidangkan bisa saja berpendapat lain gitu kan. Nah, makanya sebelum kita limpah perkara tersebut pengadilan, kita meminta supaya alat bukti tersebut tuh diuji di laboratorium forensik oleh berwenang supaya sah. Oke, mungkin boleh dikasih contoh nggak nih Mas? Misalnya nih alat buktinya berupa chat WhatsApp misalnya. Ya. Ini membuktikan keaslian dari chat WhatsApp itu seperti apa sih? Nah, contoh ya mengenai bukti chat WhatsApp. Nah, ada misalkan ada alat bukti atau barang bukti berupa 1 unit handphone. Nah, handphone ini disita. Nah, kita akan cek dulu ini handphonenya berfungsi atau tidak. Nah, kalau handphone ini berfungsi, agar handphone ini dimasukkan di uji laboratorium forensik. Nah, supaya apa? Nanti ada hasil dari pemeriksaan itu bisa dijadikan alat bukti surat. Seperti kalau untuk handphone ada bukti chat WhatsApp, ada bukti riwayat telepon, ada bukti yang lain, baik itu telepon secara reguler, telepon biasa. Nah, disitulah nanti ketika sudah masuk ke dalam lab ada hasilnya, nanti disitulah hasilnya yang dijadikan alat bukti tadi, alat bukti surat. Artinya itu satu handphone itu semua aktivitasnya kita cek ya? Betul. Apakah berkesinambungan dengan bukti ini gitu ya? Betul. Berkesinambungan dengan bukti dan juga berkesinambungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh si yang bersalah ini. Oke, jadi luar biasa ya, penelitian sangat teliti banget berarti. Betul. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Dimas, artificial intelligence atau AI berkembang sangat pesat. Di satu sisi membantu pekerjaan, namun di sisi lain muncul deepfake, manipulasi suara hingga video palsu. Mungkin seberapa besar sih tantangan ini terhadap proses pembuktian perkara? Nah, kalau untuk tantangan ini ya, khususnya di Kabupaten Matahari, memang belum ada. Cuma kita ambil secara normatifnya mengenai tantangan tersebut untuk membuktikannya, yaitu bagaimana kita nih bisa memastikan bahwa AI ini
dibuat-buat ataupun asli kan. Nah disitulah makanya tadi kembali lagi kita harus memasukkan ke laboratorium forensik untuk diuji terlebih dahulu. Nah kecuali kalau kita tiba-tiba menyidangkan perkara yang alat bukti elektronik itu belum diuji, makanya kita selalu minta pada saat memberikan petunjuk agar alat bukti tersebut nih diuji dulu di laboratorium forensik supaya dapat surat atau hasil. Nah surat inilah yang menyatakan alat bukti ini sah atau tidak. Apalagi zaman sekarang kan ada AI, ada manipulasi tadi suara ataupun video. Nah disitulah kami harus minta hasil uji forensiknya dulu. Itu paling tantangannya. Dan bagaimana kita nih memberikan ketika sidang meyakinkan kepada hakim bahwa ini alat bukti yang kami ajukan merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan aturan perundang-undangan berlaku. Mungkin sejauh ini ya berdasarkan pengalaman Mas Dimas kan, pernah nggak sih kita menemukan alat bukti ini yang ternyata AI, video ataupun apa gitu selama di Batanghari? Kalau selama di Batanghari ya kami jujur ya belum pernah ya. Cuma kalau dalam membuktikan pembuktian riwayat komunikasi itu kita hanya menunjukkan ya bukti chat. Umpamanya seperti ini, kalau yang kami alami ini di penanganan perkara narkotika, yang mana perkara narkotika ini apabila dia ingin membeli sesuatu, otomatis ada janjian dong dengan orang lain. Benar. Nah disitulah ada alat bukti atau barang bukti ini berupa handphone yang disita, kami nyalakan handphonenya, kami buka riwayat chatnya, ataupun kami buka galerinya. Nah disitulah kami buktikan apakah benar ini hasilnya. Nah terkadang kami juga temukan apabila dia transaksi, ada nih dia telah memfoto bahwa barang ini sudah ditaruh di tempat yang dijanjikan, dan juga ada bukti dia transfer misalkan pakai platform elektronik ya. Nah disitulah ada bukti transfernya kami tunjukkan. Nah disitulah pengalaman kami ya dalam melakukan pembuktian terhadap perkara tadi, yang penting asal handphone ini bisa berfungsi. Kadang di satu sisi yang dikendala handphone ini tiba-tiba tidak berfungsi. Nah itu yang pernah. Tapi tetap bagaimana caranya kita mencari kan, atau membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan ini sesuai loh dengan yang kami lakukan. Oke. Artinya kejahatan-kejahatan kabupaten itu belum menggunakan AI ya berarti? Untuk kejahatan kabupaten belum. Belum ya. Masih menggunakan cara-cara boleh dibilang mungkin konvensional ya. Nah kalau sudah AI, otomatis kami harus mengikuti pelatihan khusus dong. Benar. Untuk menambah kompetensi dalam penanganan perkara itu. Nah kecuali kalau di kota-kota besar kita juga belum dapat juga kan informasinya bagaimana. Jadi kami menyampaikan terkhusus di kabupaten ini Batanghari. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Fenomena trial by sosial media juga semakin sering terjadi. Bahkan suatu perkara terkadang sudah dihakimi terlebih dahulu di media sosial nih. Nah, bagaimana sih kejaksaan menyikapi tekanan opini publik tersebut agar proses hukum tetap objektif? Nah, menyikapi hal tersebut, apalagi ini kan mendengar isu. Nah, ini kan masyarakat terkadang langsung menyimpulkan sendiri. Benar. Sedangkan kita nggak bisa dong menyimpulkan sendiri tanpa bukti yang kuat. Nah disitulah kami memberikan pemahaman kepada masyarakat ataupun menyampaikan melalui media sosial. Apabila orang itu ada yang ingin disampaikan ataupun dalam bentuk laporan, kami terima laporannya. Silakan disampaikan dengan cara yang baik. Jadi terbantunya kita dengan media sosial ini, kita bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat dan juga memberikan himbauan agar masyarakat ini tidak langsung menelan mentah-mentah informasi yang diterima. Karena tidak semua informasi diterima dari media itu benar itu benar. Harus dibuktikan kebenarannya, harus benar-benar kita tahu dulu nih. Nah itulah tugas kami, salah satu memberikan edukasi ataupun pemahaman melalui media sosial tadi. Kalau memang tidak berkenan orang itu atau ada hal yang disampaikan, kalau mau silakan langsung datang, kami sampaikan langsung gitu. Kalau apabila misalkan mungkin di media ataupun di layanan kami online kami dia belum puas dengan jawabannya, bisa langsung datang. Kalau ada yang pengen disampaikan atau dia ingin melaporkan, silakan.
Intinya ajukan jangan ke main polisi. hakim sendiri ya, Betul. walaupun melalui medsos ya. Betul. Karena viral itu lebih mengerikan ternyata ya Mas ya. Oke. Ya pemirsa, itu tadi pembahasan kita mengenai kejahatan-kejahatan yang sudah kita bahas bersama Kejari Batanghari. Dan pemirsa, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali membahas perbincangan menarik bersama dengan narasumber saya yang luar biasa kali ini. Tetaplah bersama kami di Dialog in Jambi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog in Jambi. Nah, pemirsa, pada segmen terakhir ini kita akan melihat bagaimana strategi yang dilakukan kejaksaan dalam menghadapi era digital, sekaligus bagaimana masyarakat dapat ikut berperan menciptakan ruang digital yang sehat dan taat hukum. Mungkin langsung aja nih Mas Dimas. Ya. Strategi apa sih yang saat ini dilakukan kejaksaan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi perkembangan teknologi digital? Nah, mengenai menghadapi perkembangan digital, yang satu kita harus mengikuti pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi tersebut, baik dari untuk menangani perkara ataupun yang lain-lain. Yang pada intinya kita harus tetap belajar, baik itu dari buku, e-book ataupun apapun itu. Selain kita harus ikuti pelatihan, kita pun harus belajar secara mandiri. Sebetulnya itu karena sekarang zaman sudah canggih, kita pun membaca itu bukan hanya secara fisik saja ya, kita bisa melihat berita, kita bisa berdiskusi dengan teman, rekan, senior ataupun yang lainnya. Itu pun juga bisa menambah kapasitas kita. Tapi pada intinya untuk menambahin kapasitas ini, kita perlu juga latihan khusus, yang mana latihan ini kalau kita kan menunggu dari pusat bagaimana kan, kalau memang ada nama kita dipanggil untuk ikut pelatihan, ya kita ikutlah pelatihan itu terkhusus. Mudah-mudahan ada pelatihan yang sifat ini untuk menambah kompetensi kita di era sekarang ini digital. Oke, artinya kalau biasanya kalau untuk pelatihan digital ini ada bidang-bidang tertentu atau semuanya bisa ikut di Kejari? Betul, kalau tergantung ya, kalau untuk kita di satuan kerja di daerah ini biasanya diusulkan. Jadi pimpinan melihat siapakah yang kiranya itu tepat untuk diusulkan dalam tingkat tersebut. Biasanya seperti itu. Jadi dibilang semua sebenarnya semua bisa, asal dibutuhkan dalam organisasi itu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Karena media sosial tadi kita berbicara di segmen sebelumnya itu kan Kejari sudah memanfaatkan media sosial ini luar biasa ya, dari alat bukti dan juga dari penyebaran informasi kegiatan dari kejaksaan ya. Betul. Oke, mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin selain penegakan hukum, kejaksaan juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai programnya. Betul. Bisa dijelaskan sedikit seperti apa sih bentuk edukasi hukum di era digital yang saat ini dilakukan? Nah, edukasi hukum yang dilakukan secara digital, contohnya seperti di sini lah. Ya kan, kita melakukan penerangan hukum, ya kan, dimasukkan dalam media sosial. Kemudian kalau program internal kami juga ada, kami masuk sekolah, jadi masuk ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Batanghari untuk memberikan pemahaman hukum kepada siswa dan siswi yang ada di sekolah. Kemudian ada juga mengajar di kampus, yang mana mengajar ini kita memberikan juga materi-materi hukum kepada mahasiswa ataupun mahasiswi. Nah, nanti disitulah siapa yang ditunjuk, nanti akan mengisi program tersebut. Kemudian selain itu juga kita memberikan pelayanan hukum tadi, untuk keliling, bahkan pernah juga di kayak tempat makan misalkan. Jadi masyarakat itu yang lagi nongkrong tuh bisa masuk ke situ. Ini mengenai pembelajaran hukum ke siswa dan juga mahasiswa ini. Sejauh ini gimana sih respon para pelajar dan juga mahasiswa dengan pembelajaran hukum yang kita berikan ke sekolah-sekolah itu? Mengenai respon dari siswa ataupun mahasiswa mengenai layanan kami, mereka sangat positif sekali, antusias dalam mengikuti kegiatan ini, sehingga mereka bisa menangkap ataupun menyerap apa yang disampaikan, yang pada intinya supaya lebih memahami hukum, dan juga untuk siswa ini tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum tadi. Karena usia segitu emosinya sangat tidak teratur ya. Lagi proses mencari jati diri, yang mana ingin menunjukkan who am I gitu, siapa kita gitu. Nah,
Nah, disitulah kita memberikan edukasi kepada siswa tadi ya supaya tidak melakukan perbuatan seperti tawuran, membuli temannya baik itu secara verbal ataupun non verbal. Karena kan khususnya di sekolah ya itu banyak perundungan yang dialami oleh siswa sehingga mengakibatkan orang jadi trauma. Nah, disitulah yang kita melakukan upaya pencegahan. Jangan sampai kita jadinya mengatasi lagi kan. Karena pencegahan ini merupakan prioritas utama sebenarnya. Oke Mas, mungkin melenceng sedikit nih. Sejauh ini mungkin di Batanghari itu berdasarkan pengalaman Mas Dimas, kasus apa sih yang sering melibatkan pelajar? Ataupun yang paling banyak itu dilakukan pelajar, biasanya kasus apa? Sepengalaman saya di Batanghari yang melibatkan pelajar, yang pertama itu mulai dari perkelahian yang mengakibatkan orang ini terluka. Satu lawan satu gitu. Ya, dan ada juga narkoba. Paling itu sih yang kami alami lah di satuan kerja kami di kabupaten. Oke, itu ya. Narkoba juga berarti pelajar juga rentan ya di situ. Rentan. Karena kan kadang orang tidak tahu. Nah, inilah berbahayanya, makanya tujuan kami memberikan edukasi kepada anak-anak ini ya jangan sampai terlibat bermasalah dengan hukum. Kalau kita melihat faktor yang menyebabkan ini pelajar yang biasanya terlibat kasus narkoba ini apa? Lebih kepada gaya hidup. Apalagi kita tinggal ataupun berada di kabupaten, mungkin dia melihat di berita ataupun di media, melihat kehidupan di kota, oh ini orang nih apa-apanya enak. Sehingga dia ini ingin mendapatkan sesuatu yang mungkin dalam keadaan dia kurang cukup ataupun ya kurang bersyukur lah. Sehingga disitulah timbul niatnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Merasa keren juga berarti? Betul, merasa keren, gaya hidupnya tinggi. Faktor lingkungan? Lingkungan juga. Karena kan teman-teman inilah pengaruh terhadap seseorang kan. Asal ketika apabila orang tuanya sudah mendidik dengan baik dan benar, ya otomatis anak tidak akan melakukan itu. Benar. Tapi kan banyak sekarang ini fenomenanya tuh ya pengen bebas gitu kan. Saya perhatikan di kabupaten kami, rumahnya masih berdekatan, tapi dia lebih milih ngekos gitu. Nah, itu kan apa ya pertanyaan kan? Sedangkan dia masih bisa pulang ke rumah, mungkin jaraknya nggak jauh lah. Ada kebebasan kali yang dicari ya. Betul. Mungkin capek kan karena kekangan itu, tapi kekangan itulah sebenarnya yang membuat kita tuh mengerti supaya kita nggak salah jalan kan. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir nih Mas, sebagai penutup, apa pesan Mas Dimas kepada masyarakat agar mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, bijak, dan tidak mudah terjebak dalam pelanggaran hukum di ruang digital? Kita bicara pesan ya, kami menghimbau kepada masyarakat ya dari semua kalangan, juga segala usia, bijaklah dalam menggunakan media sosial, jangan terpancing provokasi yang ada di media sosial tersebut. Dan jangan memberikan komentar-komentar yang sifatnya menyudutkan bahkan menjelekkan pihak-pihak lain. Nah, sehingga apabila berkomentar kita dengan bijak ya kita akan terhindar. Apabila kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Kurang lebih seperti itulah pesan yang dapat kami sampaikan. Agar orang ataupun siapapun itu masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Oke, terima kasih Mas Dimas atas penjelasan yang sangat informatifnya. Dan pemirsa, perkembangan teknologi digital memang tidak dapat dihindari. Namun dengan peningkatan kompetensi aparat, pemanfaatan teknologi yang tepat, tata kelola yang baik, serta dukungan masyarakat yang semakin sadar hukum, transformasi digital dapat menjadi peluang untuk hadir di sistem penegak hukum yang semakin modern, transparan, profesional, dan berkeadilan. Dan pemirsa, sampai jumpa di program Injambi berikutnya. Akhir kata saya Lilis Karlina dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jack TV, inspirasi kita.